Hanya bank yang bisa memblokir rekening, bukan PPATK. Pernahkah kamu mendengar kabar bahwa rekening seseorang tiba-tiba diblokir dan tidak bisa diakses? Banyak yang langsung menyalahkan PPATK. Tapi, benarkah PPATK punya kewenangan itu? Atau justru ada kesalahpahaman besar di masyarakat? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta hukum dan prosedur lembaga keuangan soal siapa sebenarnya yang bisa memblokir rekening, bank atau PPATK. Banyak masyarakat mengira bahwa PPATK bisa langsung memblokir rekening seseorang, padahal itu tidak benar secara hukum. Sesuai regulasi, hanya bank yang secara legal dan administratif memiliki kewenangan untuk membekukan atau memblokir rekening nasabah. Rekening dorman adalah rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam periode waktu tertentu, biasanya 2 hingga 3 tahun. Jika tidak ada respons dari nasabah, bank dapat memblokir rekening ini sebagai bentuk pengamanan administratif sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki landasan hukum yang jelas untuk menonaktifkan atau membekukan rekening yang dianggap dorman, berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan OJK. Kebijakan ini dibuat agar dana nasabah tetap terlindungi dan tidak dimanfaatkan untuk tindakan ilegal. PPATK adalah lembaga intelijen keuangan, bukan lembaga eksekutor seperti bank. Mereka tidak punya tombol untuk memblokir rekening. Tugas PPATK adalah menganalisis dan menindaklanjuti laporan transaksi mencurigakan yang dikirimkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Ketika ada transaksi janggal atau tidak biasa, bank wajib melaporkannya ke PPATK melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). PPATK kemudian menganalisis transaksi tersebut, tapi tidak langsung memblokir. Mereka hanya memberikan rekomendasi jika perlu tindakan lanjutan. Banyak kekeliruan terjadi karena publik tidak memahami batas kewenangan tiap lembaga. Faktanya, PPATK hanya berperan dalam penyelidikan dan pengawasan, bukan pemblokiran langsung. Jika tidak ada aktivitas dalam periode tertentu, bank akan memberi peringatan terlebih dahulu. Bila tetap tidak ada respons, bank dapat membekukan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Bank bisa dituntut secara perdata jika membekukan rekening tanpa alasan hukum yang sah. Tindakan semena-mena ini termasuk perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi pidana jika merugikan nasabah. PPATK tidak memiliki otoritas hukum untuk memblokir rekening secara langsung. Jika mereka melakukannya tanpa wewenang, itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum. Banyak kasus menunjukkan rekening dorman digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. Inilah alasan bank perlu proaktif dalam mengelola rekening dorman, bukan PPATK. Dalam kasus tertentu, PPATK hanya dapat menyarankan penghentian sementara transaksi, bukan memblokir akses nasabah ke dana mereka. Ini bersifat preventif untuk memberi waktu analisis tanpa melanggar hak hukum nasabah. Prosedur resmi dilakukan secara berjenjang, bank sebagai pelapor, PPATK sebagai analis, dan kembali ke bank untuk eksekusi bila diperlukan. Tidak ada tumpang tindih otoritas, semua sesuai regulasi. Nasabah berhak menuntut kejelasan dan meminta penjelasan tertulis atas pembekuan rekening mereka. Jika terbukti tidak ada pelanggaran, bank wajib mengembalikan hak akses sepenuhnya. Cara termudah agar rekening tidak masuk kategori dorman adalah rutin melakukan transaksi sekecil apapun. Juga pastikan data nasabah selalu diperbarui dan tidak ada perubahan kontak yang tidak dilaporkan. Kesalahpahaman publik terjadi karena kurangnya pemahaman tentang peran dan batas kewenangan lembaga. Edukasi seperti video ini penting agar masyarakat tidak salah menuduh dan tahu harus kemana jika rekening diblokir. Dalam sistem keuangan yang sehat, aturan dan kewenangan harus jelas. Memblokir rekening bukanlah hal sepele, hanya bank yang punya hak hukum atas itu, bukan PPATK. Jangan sampai salah paham, jadi celah kerugian. Sudahkah kamu cek status rekeningmu hari ini? Jangan tunggu sampai diblokir tanpa tahu alasannya. Subscribe sekarang untuk konten edukasi hukum dan keuangan lainnya yang bisa menyelamatkan hak-hakmu sebagai nasabah.